Shalom, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang dosa manusia di zaman Nuh. Apa perlunya kita tahu dosa manusia di zaman Nuh? Perlu sekali, karena Tuhan Yesus berkata tentang kedatangan yang kedua kali, manusia akan hidup sebagaimana orang hidup di zaman Nuh. Jadi kalau mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita memperhatikan tanda-tanda, maka kita perhatikan orang sudah hidup seperti di zaman Nuh atau belum. Saudara, dikatakan bahwa zaman Nuh adalah zaman di mana orang hidup dengan kejahatan. Tapi kalau dalam Alkitab yang saya baca rujukannya baik dalam Injil maupun di dalam kitab Kejadian, tidak dituliskan di situ orang zaman Nuh melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Secara jelas tidak disebutkan. Yang disebutkan di dalam Alkitab, dosa orang di zaman Nuh adalah mereka hidup menurut daging. Dan itu diwujudkan dengan mereka kawin dengan siapa saja yang mereka mau. Mereka kawin dengan siapa saja yang mereka sukai. Terus sehubungan dengan perkawinan yang didasarkan atas prinsip yang demikian, prinsip kedagingan, maka mereka melahirkan keturunan generasi yang penuh dengan kedagingan. Dan orang yang hidup dalam kedagingan itu memang di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan hidup dalam perseteruan dengan Allah. Masalahnya mereka berdosa kepada Allah. Saudara, menyusul dengan kehidupan yang penuh kedagingan, perkawinan dengan siapa saja mau, maka menyusullah satu kehidupan di mana mereka berpesta pora. Itu yang Tuhan Yesus katakan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan mereka tidak peduli apa-apa. Mereka tidak peduli, tidak memperhatikan apa-apa, sampai mereka tiba di hari bah itu datang, mereka tidak tahu sesuatu. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Saudara-saudara, kalau dilihat-lihat, kehidupan masyarakat di zaman sekarang memang sudah mirip seperti itu. Orang sekarang kawin dengan siapa saja yang dia mau. Alasannya cinta. Berapa orang yang dicinta, berapa orang yang dikawin, sekarang dianggap biasa. Saudara, belakangan ini, setiap hari saya baca di surat kabar tentang GA yang berselingkuh dalam status dia sebagai istri. Difilmkan lalu tersebar. Siapa yang menyebar saya tidak tahu. Kemudian saudara, yang menarik bagi saya adalah dalam keadaan seperti ini, dia masih bisa bilang kepada anaknya, Roh Kudus akan memelihara kamu. Dan kemudian dia bersaksi mengutip 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bersyukur bahwa segala sesuatu ini saya terima dari Tuhan. Saya jadi berpikir, saudara, apakah ini yang disebut kehidupan orang Kristen? Apakah ini bukan merupakan gambaran orang yang sudah hidup di zaman Nuh? Saudara, perhatikanlah baik-baik. Di zaman sekarang ini ketika dosa ini tidak lagi dipandang sebagai dosa. Orang kawin boleh saja. Makin banyak orang jatuh hati pada dia, berarti dia makin hebat, makin laris, makin handsome. Kemudian orang pesta pora, uang saya sendiri kok. Dan yang ketiga, saudara, orang tidak peduli. Orang kaya tidak peduli orang miskin juga tidak peduli orang kaya. Pokok orang hidup dalam keadaan tidak peduli, meskipun ada ancaman pandemi, orang hidup dengan sikap tidak peduli. Saudara, semua hal ini tidak menyebabkan seorang dipenjara, karena bukan merupakan satu tindakan kriminal. Tapi ini merupakan satu dosa terhadap Allah sendiri, karena ini menyatakan satu kehidupan yang hanya berpusat pada daging, memuaskan diri sendiri. Semua rancangan hati manusia sekarang itu ditujukan bagaimana memuaskan aku. Apa yang benar menurut aku itu benar, apa yang menguntungkan menurut aku itu benar. Akibatnya kepada orang lain, itu saya tidak peduli. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, keinginan daging itulah dosa orang di zaman Nuh. Dan Roma pasal 8 ayat 7-8 dikatakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah, ia mengabaikan semua hukum Allah. Mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dosa yang sudah diwujudkan dalam kedagingan membuat perkawinan
dibangun dalam kedagingan, melahirkan generasi yang hidup dalam kedagingan, mengabaikan semua hukum-hukum Allah, mencari apa enaknya sendiri. Ini adalah kejahatan yang besar di hadapan Allah. Tapi sebagai anak-anak Allah, ini juga perlu kita perhatikan bahwa ini adalah peringatan Allah, tanda-tanda zaman bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Jangan sampai terjadi seperti di zaman Nuh. Mengapa hanya Nuh seorang sendiri yang selamat? Apakah Nuh anak tunggal dari Lameh? Apakah Lameh adalah anak tunggal dari Metusalah? Nampaknya tidak demikian. Nuh punya tante, punya saudara-saudara, punya saudara ipar, punya keponakan. Tapi mereka semuanya mendadak binasa di dalam air bah. Karena apa? Mereka tidak peduli, tidak percaya hidup di dalam kedagingan. Saudara-saudara, mari kita belajar seperti yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, menyalibkan daging, hidup dalam roh, dalam pimpinan Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.